Tapi kalau yang sekarang nih udah bener-bener udah naik gunung, udah 5 puncak yang sudah terlewati dan katanya masih ada beberapa lagi yang ingin didaki. Itu baru di dalam negeri, Itu belum baru yang di luar dalam negeri negeri, ya. makanya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, di sini ada Bang Aul ya, atau Aulia Ibnu Sina. Ini adalah bapak dari Kansa Syahla, 10 tahun. Baru kamu baru 10 tahun dan kamu udah bisa naik ke 5 puncak gunung. Itu aku ingin tahu dulu, tipsnya untuk bisa seperti kamu, maksudnya cita-citanya tuh apa sih ketika kamu naik ke atas gunung? Tipsnya sih Sering latihan. sering-sering latihan aja. Sering-sering latihan. Tapi kalau kamu pas lagi naik, itu kamu ingin dapat apa tuh? Di puncaknya tuh kamu aiming apa gitu Pengen tujuannya? ngeliat keindahan Indonesia. Lihat indahnya ya. Indonesia. Tapi yang saya penasaran adalah, kamu kan umur sekarang berapa, Kansa? 10 tahun ya? 10 tahun. Itu pertama kali naik gunung emang kamu yang pingin atau dulu diajakin sama papa? Aku Papa yang maksa? pengen. Oh ya? Dari awal emang kamu yang pingin? Iya. Oke. Berarti waktu itu 5 tahun? Iya, awalnya. 5 tahun, dan waktu itu ceritanya seperti apa Bang Aul? Sampai 5 tahun tiba-tiba ngajak anak gitu, karena kan anak 5 tahun nggak gampang untuk diajak naik gunung kan? Tapi kan 5 tahun itu kita ajak yang gunung yang sudah familiar buat anak-anak. Waktu itu kita ajak ke Bromo. Ke Bromo? Bromo, kan Tapi ada waktu itu wisata, ya kan? Ada Rewel nggak sih? sedikit, karena kaget dingin deh, kedinginan. Tapi jalannya coba kan cepet gitu. Keinginan pengen sampai ke kawahnya itu cepet. Cuman emang dingin ya tuh, kaget sih dia. Dinginnya makanya nggak kuat. Tapi kan memang Kansa tuh sebelum naik gunung membawa banyak peralatan kan. Nah sebenarnya apa isi dari satu tas yang biasanya Kansa bawa? Aku tuh penasaran. Boleh dibuka ya? Boleh. Oke. Mana tasnya yang biasanya Kansa bawa? Itu. Oh, kecil Oke. ya. Biasanya soalnya kalau misalnya pendaki gunung pasti tasnya gede-gede tuh. Yang besar, Ninja Hattori nggak pakai tas loh. Soalnya dia ninja. ini ada botol minum. Ini apa? Ini ada botol minum. Botol minum, Oke. wajib. Taruh situ deh. Iya wajib. Itu wajib. Keluarin aja ya. Keluarin boleh. Dari Terus ini ada emergency sleeping bag. Itu sleeping bag. ya emergency, Iya, buat kalau emergency. kedinginan dipakai itu. Kecil banget ya. gitu. Iya. Terus apa lagi? Terus ini ada kayak handuk buat muka gitu. Handuk, jadi bisa kalau dia keringetan, handuk di situ. Oh gitu handuknya. Empat nih ya, lucu. Terus apa lagi? Terus kan saya. Terus ada ini, ada energy pad buat nanti kalau tangan kita kedinginan, kedinginan banget, ditaruh di sarung tangan nih. Jadi nanti tangannya bakal hangat. Coba lihat kayak koyo gitu. Iya, kayak gitu jadi. Oh, asik. Jadi buat menghangatkan diri. Iya, tuh ya. Bang. Oh, Biar menghangatkan tangannya hati. Iya. Terus apa lagi? Terus ini ada buff buat nutupin muka dari debu gitu, Oke. panas. Iya. Terus, wah ini kayak kantong Doraemon ya. Jangan abis ini keluar mobil nih. Ada sunblock. Oh, sunblock. Oke, karena sengatan matahari Iya. lumayan ya di atas gunung. Biasanya Panas lebih juga. lebih membakar. Iya. Ada headlamp. Oh, kalau Buat, malam-malam iya. gelap. Oke. Gelap. Oke, apalagi? Ada madu. Makanan ringan. Madu. Cemilan-cemilan ya. Iya, cemilan pasti di Madu. bawah. Iya. Oke, Iya. cemilan nih. Cemilannya ada coklat, permen ada di bawah. Ini hand saplas buat nanti kalau ada luka. Oh, kalau Iya. luka-luka di tangan ya, baiklah. Terus apa lagi? Kelihatan ya. Ada ini Lip gloss. Lip balm. Lip balm buat Oke, lip balm tuh karena memang kalau di ketinggian tuh bibirnya bisa ya pecah-pecah pecah-pecah ya. betul. Baiklah. yang terakhir ini ada bendera. Oh, jadi kalau udah sampai puncak dikibarin tuh ya. Iya. Luar biasa. luar Tetap semangat biasa. nasionalismenya ada. Tapi saya penasaran sih, Iya. Bang Aul, kalau misalnya lihat yang orang dewasa kan tasnya biasanya gede Besar. tuh. Nah, apa sih yang nggak ada di tasnya dia yang ada di tasnya orang dewasa gitu? Biasanya yang nggak ada itu alat tidur. Kayak sleeping bag, kayak celana polarnya, jaket tebalnya, Oke. cupluk, sarung tangan, glove yang lebih tebal, tenda, alat masak, makanan besar, ya udah kita yang bawa jadi. Jadi bawaannya buat 2 orang ya? Iya, bawa 2 orang. Baiklah. Tapi memang itulah bondingnya. Tadi Bang Aul juga sempat bilang kalau Iya. jalan bersama dengan anak berduaan aja Iya. itu gimana sih rasanya?
Ya sudah, 24 jam selalu berdua. Mulai dari bangun pagi, ya kan, menyiapkan bareng-bareng, sholat bareng, habis itu packing bareng, sarapan bareng, mengatur jadwal bareng. Tiap hari itu kurang lebih 8-9 jam kita jalan. Sama seperti kita kerja kantor aja, berangkat pagi jam 8, Jam 5 selesai. camp. Jam 5 camp. Jadi kita jangan merubah, anak ini harus tetap pada kehidupannya siang sampai sore saja, baik. malam istirahat. Malam tetap istirahat ya. Harus Berarti istirahat. liburan sekolah kemarin pergi nggak? Iya, Kemana kemarin, semua kegiatan Kansa ini pendakiannya pasti menggunakan liburan sekolah dia. Oh, Yang terakhir kemarin kemana bang? Ke Binaya 6 hari, Oke. turun, istirahat 1 hari, langsung naik ke Rinjani ke Lombok. Jadi wow. maraton Kansa ini. Wah, itu yang terakhir ini kemarin. kemarin. Rasanya seperti apa sih kalau lagi naik gunung sama ayah? Kalau naik gunung sama ayah itu enak aja makanannya dikasih yang enak-enak Oh terus gitu. Jadi ayah ngalah untuk Kansa. Disemangatin terus kalau sama ayah. Enak. Oh, I see. Tapi anak-anak seumurannya Kansa mungkin teman-teman di kelas gitu ya. Sekarang kelas 5 kan ya? Iya, Kelas 5 itu ada yang tertarik juga nggak sih untuk mendaki gunung kayak Kansa gitu? banyak tapi nggak ada yang dibolehin sama orang tuanya. Beruntung jadi kamu berarti ya? Berarti ayah belum dititipin teman-teman kamu sama sekali ya? Maksudnya bawa nih 3 anak gitu, 5 anak enggak ya? Berduaan aja terus sampai sekarang. Oke, tapi kita juga lihat di sini ada beberapa alat-alat yang aku tuh sama sekali nggak pernah naik gunung. Ya. Jadi Kansa boleh ngasih tahu nggak ini alat-alatnya apa-apa aja dan apa sih sebenarnya yang dibutuhin seorang pendaki gunung untuk mencapai puncaknya? Ya mulai dari sepatu. Mulai dari sepatu? Iya, sepatu. Oke, sepatu tuh paling penting ya? Ya. Iya, suatu Kamu berdiri boleh? Oke, kita cek outfitnya deh. Iya. Boleh. Outfitnya Iya. dulu. Ke depan sini kali. Boleh. Boleh, Biar boleh, bisa boleh. kelihatan. Nah, Sepatu. Ini dia outfitnya. Iya. ini ada sepatu. Ada gaiters. Sepatu yang kalau bisa sih sepatu yang waterproof. Waterproof. Yang waterproof. Waterproof Berarti ya? sepatu Iya. aku nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak Ini juga nggak bisa nih, Mas. Terus apa lagi tuh? Terus Gaiters. ini ada gaiters. Ini Itu apa? Untuk buat apa? ngelindungin dari kalau pasir-pasir Lumpur. masuk. Terus biar nggak kena becek-becek. Oke. itu tetap kering ya. Ya. Iya. Kemudian ada apa lagi? Kansa? Ini ada celana yang tebal yang buat Waterproof. yang waterproof juga yang tahan dingin. Ya maksudnya yang hangat gitu. Heeh. Terus ini ada Baju dalam. Base layer. Iya ada base layer, ada baju dalam. Ini ada biasanya aku pakai jilbab. Bisa pakai Oh, jilbab. oke. Iya. Oke, itu yang nempel di badan. Nah, ini ada beberapa juga peralatan yang ada di meja. Ini peralatannya apa aja nih? Ini bukan alat pancing kan? Bukan. Bukan. Itu buat Salah. apa tuh? Ini apa nih Kansa? Ini stick pullnya. Stick pull. Buat apa bang? Buat Bantu jalan. bantu dia jalan. Oh. Jadi kalau apa namanya? Oke, Kalau nggak ada pegangan gitu ya? I see. Nah, dia Oh, pegang gitu. ini berbeda nggak yang punya anak kecil sama punya orang Ya dewasa? tinggal di setel aja. Oh, tinggal di setel Di setel aja. saja. Baiklah, Ini itu sarung juga harus tangannya. ada. Terus ada sarung Sarung tangan. tangannya itu. Ini ada 2 sarung tangan di sini, apa bedanya nih Kansa? Kalau sarung tangan yang ini buat dingin juga, tapi yang ini kadang dipakai jalan. buat jalan sih. Buat jalan. Oh, oke. Biar nggak kena duri. Iya, Kalau biar yang nggak ini? kena duri atau itu. Kalau dingin Kalau pakai itu itu. yang kalau ini sarung tangan dingin gitu. Oh jadi khusus Jadi, untuk dingin ya kalau yang itu ya? buat dingin aja. Buat di Oke. tenda atau Caranya itu. Oke. Oke. Terus kalau yang itu apa tuh? Ini kalau ada, kehujanan. kalau kehujanan ada Raincoat. raincoat gitu, ada jas hujan. Raincoat. Nah, ini celananya juga. Oke. Itu celananya. Oke. Nah selain peralatan-peralatan yang harus dibawa ketika mendaki gunung, saya juga penasaran nih, Kansa dan juga Bang Aul gitu Ya. ya, sebagai anak kecil, latihannya tuh kayak gimana sih? Maksudnya kan persiapan fisik juga pastinya harus kan? Kamu cerita gimana? Apakah olahraga teratur setiap hari atau naik turun tangga Iya. misalnya atau gimana? Lari, Lari. muterin klaster Oke. Oke. Berapa kali? 5 kali kadang. Hah? 5 kali, oke. Terus Kamu berapa kali? Terus 2 aja udah capek. jogging, keliling, Squat. terus squat, terus naik turun tangga 20 kali. Naik turun tangga 20 kali. Tiap hari. Tiap hari? Iya. Oke, itu preparationnya maksudnya berapa lama sebelum mendaki? Bang? Biasanya 2 bulan atau 3 bulan sebenarnya. 2 bulan, 3 bulan. Rutin Berarti setiap hari tuh ya? Jadi pas kemarin puasa abis taraweh tuh. Jam Oh, 9 orang sudah istirahat, dia masih
naik turun tangga. Gitu. Wow, kamu bangun. besoknya nggak ngantuk tapi? Enggak. Karena suka sih. Iya. Berjalan ini juga Iya. enjoy. Benar, gitu. biar di lapangannya aman. Iya, dan selanjutnya apalagi sih yang kamu ingin daki, gunung apalagi sih yang kesannya nih apa ya, sangat patut untuk kamu taklukkan? Yang pengen sih Gunung Bukit Raya di Kalimantan sama Gunung Kartens di Papua. Oke. Kalau gede sih kalau udah gede pengennya naik Gunung Everest. Gunung Gunung Everest Everest. ya, kalau udah gede. Nggak takut kamu? Maksudnya dengar kisah-kisahnya? Malah menantang ya? Iya. Oh ya? Seru aja. Iya, tapi dari yang semua yang pernah kamu daki nih Kansa, gunung-gunung yang udah pernah kamu naikin gitu ya, yang paling berkesan, yang paling banyak cerita yang paling kamu ingat tuh apa? Di Gunung Gunung yang mana? Binaya. Di mana? Binaya. Oh, di yang kemarin Maluku. terakhir ini ya? Iya. Kenapa? Soalnya itu selama 6 hari itu kayak aku diguyur hujan terus. Berarti ini kepake terus nih ya si raincoat Iya. ya? Terus di sana tuh kayak bukan di dunia itu kayak di film Disney gitu. Oh ya? Kenapa? Alice in the Wonderland, Frozen, Snow White. Oh iya? Hutannya, Lea. Kamu ketemu Princess Elsa di sana? Enggak hutannya ya, Pak. Hutannya mirip banget. Oh, I see. Itu yang bikin kamu pengen naik gunung terus. Iya. Berarti selanjutnya akan minta-minta ayah lagi untuk naik gunung setiap tahun ya? Setiap liburan. Setiap liburan. liburan. Baiklah. Tapi terakhir, kalau misalnya ada yang ingin seperti Kansa gitu, harus ngapain sih awalnya gitu? Ingin mencoba untuk naik gunung, kan pasti ada anak-anak di luar sana yang sebaya kamu yang ingin nih jadi kayak Kansa juga. Belajar. Kalau punya cita-cita harus fokus, terus nggak boleh pantang menyerah, nggak boleh putus asa, terus yang kalau penting harus berdoa terus. Yang penting harus berdoa terus. Oke, sekarang satu deh nih dari Kansa gitu ya. Sekarang ajakin tuh teman-teman yang ada di rumah untuk naik gunung, untuk berani naik gunung. Coba. Ayo. Oh ya, tinggalkan di sini. Tinggalkan gadgetmu, keluar dari rumahmu. Tinggalkan gadgetmu, keluar dari rumahmu, keluar dari zona aman. Lihat keindahan Indonesia dari puncak gunung. Luar biasa. Tinggalkan gadgetmu, tapi Tinggalkan gadgetmu. Itu paling penting ya. Mungkin terakhir juga tips dari Bang Aul Iya, gitu untuk Mas. mengajak anak seperti apa sih gitu. Tips utama dari orang tua yang pasti kan banyak ya orang tua Betul. pendaki juga gitu. Yang pasti pertama pengenalan dulu tempat-tempat yang memang familiar. Camping, karena awalnya camping. Camping dulu, habis itu ke air terjun. Habis itu ke kaki gunung, habis itu tengah-tengah gunung gitu. Karena 7 tahun dia pernah ke Rinjani, tapi tidak sampai puncak, turun lagi gitu. Jadi baru 10 tahun dia baru sampai puncak. Jadi proses pengenalan dulu, selanjutnya kita tunggu respon anaknya. Kalau anaknya memang keinginan tinggi, ya dikasih lagi ilmunya, artinya penjelasan bahwa naik gunung ini seperti ini. Makanya Kansa sebelum naik gunung, Binaya saya kasih tuh literaturnya, pelajarin dulu tuh, ya kan berapa lama di gunungnya, berapa per hari, berapa jaraknya. Pos-posnya mana aja, dia tahu semua. Jadi dia harus ketika dia sampai ke lapangan, dia udah paham, nggak buta sama sekali gitu. Kedua, jangan lupa bawa makanan yang memang dia suka. Oh, gitu. Nah, itu dia penting tuh. Jadi Jangan bisa maunya ngemil kita, kasih dia jangan. Makanan dia kita hadirkan di sana. Oh. Permennya, makanan ringannya, semua kita hadirkan di sana. Oh, ketahuan makanya Iya. kenapa Kansa suka ya. Iya, jadi biasanya. Tapi Makanannya sebenarnya enak-enak. gini Bang, naik gunung itu kan berat ya secara fisik, Iya. orang dewasa aja berat gitu. Nah kalau untuk anak kecil sendiri sebenarnya usia idealnya bisa diajak naik gunung tuh usia berapa sih? Awalnya saya juga berpikir seperti itu, Mas Taufik. Jadi karena saya juga ngelihat harus dewasa, tapi ketika waktu Kansa umur 8 tahun atau 9 tahun ya, waktu ke Semeru itu sepertinya dia lincah gitu. Lincah, cepat jalannya gitu. Kakaknya juga gitu, sepertinya malah sampai target semuanya gitu. Ya saya pikir yang penting beban dia jangan terberat. Kedua, bawa suasana, bawa fun, bahwa dia mau naik gunung ini tidak seperti yang serem orang sampaikan bahwa ada binatang buas apa enggak. Ini semuanya ada jalannya, ya kan, ada tempat-tempat posnya. Kalau dia mau minum ada airnya, mau makan ada disiapkan. Jadi itu pertama kali kita sampaikan mereka. Jadi nuansa itu yang terbangun di lapangan bahwa naik gunung itu aman, nyaman dan senang. Itu yang
selalu saya hadirkan ke Kansa. Makanya sampai sekarang dia yang ngajak-ngajak saya nih. Bukan saya yang ngajak-ngajak dia. Baiklah, Iya. terima kasih ya Bang Awel Ya, sudah sama-sama. berbagi. Thank you juga Kansa Ya. untuk memberikan inspirasi. Ini Ya. tentunya banyak anak di luar sana yang penasaran dan tadi udah ada tuh tipsnya dari Kansa. Tinggalkan gadgetmu Betul. untuk keluar dan lihat Indonesia itu seperti apa. Karena Indonesia itu kece banget Kece. ya, Shana.